Halo teman-teman semua, selamat datang di video yang akan membahas tentang logika matematika. Tentunya bersama saya Lutfia Azahra. Wah, tentunya kalian pernah bukan mendengar istilah negasi, disjungsi, ataupun implikasi? Meskipun lupa, sepertinya sudah pernah ya, ketika kalian belajar matematika di SMA maupun belajar logika himpunan di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan logika untuk menganalisis argumen dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi jika kamu atau kalian semua pernah bingung dengan tabel kebenaran atau ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antar pernyataan logis, kalian berada di tempat yang tepat nih. Yuk kita mulai perjalanan seru ini dan jadikan logika matematika lebih sederhana dan menyenangkan. Terdapat jenis-jenis logika matematika. Ada apa aja nih? Wah, ada pernyataan, kalimat terbuka, negasi, konjungsi, disjungsi. Hanya 5. Wah, jelas enggak dong. Masih ada implikasi dan diimplikasi. Kita masuk ke yang pertama, tentang pernyataan. Apa sih pernyataan itu? Jadi, pernyataan merupakan kalimat yang hanya memiliki kebenaran benar atau salah. Apa sih maksudnya? Jadi kalau pernyataan itu tidak peduli kalimat itu benar ataupun salah. Contohnya, 4 adalah bilangan ganjil. Jelas salah ya, karena 4 adalah bilangan genap. Tapi kalimat ini termasuk ke dalam pernyataan. Lutfia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Apakah itu benar? Mau benar ataupun salah, itu termasuk pernyataan. Besok adalah hari Senin. Itu adalah bentuk pernyataan. Tolong buang sampah itu. Kenapa ya itu bukan pernyataan? Karena itu merupakan suatu kalimat perintah. Siapa nama kamu? Jelas, itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Sampai sini paham kan apa itu tentang pernyataan? Oke, jika sudah paham, langsung kita ke kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Jadi, kalimat terbuka merupakan kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Apa sih maksudnya? Jadi, contohnya, X adalah bilangan genap. C adalah anak dari Bapak Budi. X min 4 sama dengan 7. Wah, dari variabel-variabel X, C, X, tentunya kita bingung ya. X itu siapa? C itu siapa? X yang dimaksud di X min 4 sama dengan 7 itu siapa? Nah, jadi itu termasuk dengan kalimat ke dalam kalimat terbuka karena terdapat variabel. Jadi kebenarannya itu belum pasti, belum tahu itu benar atau salah. Selanjutnya negasi. Negasi atau biasa disebut dengan ingkaran. Ketika suatu kalimat atau suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya akan salah. Contohnya, semua lele memiliki kumis. Ini merupakan pernyataan yang benar. Jika dinegasikan, ada lele yang tidak berkumis. Jadi dari yang semua lele memiliki kumis akan dinegasikan menjadi ada loh lele yang tidak berkumis. Sampai sini paham? Semoga paham. Selanjutnya, jika suatu pernyataan bernilai salah, maka jika dinegasikan harus berubah menjadi benar. Contohnya, Semarang bukan ibu kota Jawa Timur. Berarti negasinya adalah Semarang ibu kota Jawa Timur. Benar, bahwasannya Semarang ibu kota Jawa Timur. Selanjutnya konjungsi. Jadi, ketika ada dua pernyataan, maka dapat dihubungkan. Bisa menggunakan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi adalah kata penghubung dan. Dari tabel kebenaran, ketika dan, pernyataannya itu harus benar, benar maka hasilnya adalah benar. Caca main HP dan makan roti. Yang benar adalah Caca main HP dan makan roti. Karena Caca melakukan main HP dan juga makan roti. Caca main HP dan tidak makan roti. Ini salah. Kenapa? Karena dia tidak makan
roti. Kemudian Caca tidak main HP dan makan roti ini juga salah karena Caca tidak main HP. Kelihatannya dan itu bebas, tapi ternyata kalau di logika matematika semua itu harus selaras. Kalau dan berarti dia melakukan keduanya. Contohnya, Caca tidak main HP dan tidak makan roti. Berarti pernyataan ini jelas salah karena Caca tidak melakukan keduanya. Selanjutnya disjungsi atau. Jadi disjungsi itu merupakan atau. Nah, salah satunya yaitu ketika benar, semua hasilnya benar. Ketika salah satu benar, itu hasilnya juga benar. Ketika semuanya salah, otomatis hasilnya juga akan salah. Contohnya, ada suatu pernyataan yaitu Caca main HP dan makan roti. Caca main HP dan makan roti. Jelas benar ya, jadi dia melakukan keduanya. Caca main HP dan tidak makan roti, karena kalau di atau itu boleh milih. Jadi otomatis ini juga bernilai benar. Caca tidak main HP dan makan roti. Setidaknya dia melakukan satu, yaitu makan roti, sehingga pernyataan tersebut benar. Caca tidak main HP dan tidak makan roti. Padahal atau itu berarti pilih salah satu. Sehingga pernyataan Caca tidak main HP dan tidak makan roti bernilai salah. Sampai sini paham perbedaan konjungsi dan disjungsi? Jadi kalau konjungsi itu benar hanya untuk pernyataan yang benar dan benar, kalau disjungsi benar ketika benar semua atau salah satu benar. Selanjutnya implikasi, yaitu jika maka. Untuk tabel kebenarannya, jika pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, hasilnya benar. Jika pernyataan satu salah, pernyataan dua benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan satunya benar, pernyataan duanya salah, maka hasilnya salah. Jika keduanya salah, maka hasilnya benar. Contohnya, ada suatu pernyataan, jika nilai ujian bagus, maka Intan akan naik kelas. Jika nilai ujian bagus, maka Intan akan naik kelas. Jelas, karena nilai ujian dia bagus, maka Intan akan naik kelas. Kemudian, jika nilai ujian bagus, maka Intan tidak akan naik kelas. Jelas salah ya, karena kalau misalnya nilai ujiannya tidak bagus, otomatis Intan bisa nggak naik kelas. Selanjutnya, jika nilai ujian tidak bagus, maka Intan tidak akan naik kelas. Ya jelas lah, karena nilainya saja tidak bagus. Selanjutnya, biimplikasi, jika dan hanya jika. Contohnya, kalau yang tadi implikasi misal yang pernyataan satunya benar itu salah maka salah. Kalau yang diimplikasi, kalau misalnya salah satu salah itu otomatis juga salah. Contohnya, hari ini hujan jika dan hanya jika langit mendung. Pernyataan pertama ini benar. Kenapa? Karena hari ini hujan jika dan hanya jika langit mendung. Jadi jika langit mendung, maka akan terjadi turun hujan. Hari ini tidak hujan jika dan hanya jika langit mendung. Pernyataan itu juga salah. Sebaliknya juga sama, hari ini hujan jika dan hanya jika langit tidak mendung. Nah, ini juga salah. Hari ini tidak hujan jika dan hanya jika langit tidak mendung. Sepertinya konsep matematika ini sebenarnya sama dengan logika manusia, tapi ada yang harus diperhatikan untuk menarik kesimpulan. Nah, sudah teman-teman, jadi itu adalah penjabaran tentang tabel kebenaran tentang logika matematika. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.